Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Gimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran beraktivitas, dan rezeki yang berlimpah ruah. Kembali lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita yang heboh di masyarakat, yaitu berita masalah Opung Luhut. Siapa yang tidak kenal dengan Luhut Binsar Panjaitan, yaitu menteri segala urusan. Istilahnya itu menteri rasa perdana menteri. Wah, cepat sekali orang ini. Yaitu baru-baru ini dikabarkan Kejaksaan Agung mau mengaudit kekayaan Opung Luhut. Wah, ini jadi berita heboh ini. Dikabarkan Opung Luhut panik, ngamuk, marah-marah, mau diaudit kok marah-marah. Kalau nggak ada salah ya biasa saja, kok sama marah-marah. Jadi beritanya itu Luhut Binsar Panjaitan, yaitu orang kuat, tidak pernah tersentuh dengan hukum. Kalau benar-benar Kejaksaan Agung mau mengaudit kekayaan Opung Luhut Binsar Panjaitan yang fantastis, yaitu dari penjabat menteri dari kabinet Jokowi 10 tahun, kekayaan Opung Luhut itu meningkat dengan tajam, meningkat dengan fantastis. Dikabarkan Opung Luhut mempunyai 16 perusahaan. Boh, kali orang ini. Yaitu mudah-mudahan Kejaksaan Agung bisa mengaudit Opung Luhut ini, yang seolah-olah kebal hukum, seolah-olah tidak terjamah dengan hukum. Gimanakah berita selanjutnya? Kita simak videonya berikut ini. Jangan Anda sebagai menteri merasa bahwa Anda bisa menyelesaikan. Enggak, saya 3 kali Menko. Sekali saya kepala staf presiden. Nggak bisa. Jadi kalau tidak terintegrasi kerja itu, udahlah. Itu bohong aja itu. Anda pakai lambang-lambang menteri, tapi nggak melakukan koordinasi yang bagus, nggak ada gunanya. Saya hanya bertanggung jawab ke RI 1, yang lain saya nggak perlu, dan masyarakat pikir ini orang menteri songong. Ini semuanya untung, kecuali di maling ya. Kalau dari siklus bisnis saya jadi makin takut. Ternyata Tuhan ada kayaknya. Orang kaya saya nggak bisa disogok. Kita tidak ingin menjalankan kebijakan yang salah ketika ekonomi lagi jatuh. Itu cuma satu Pak buat kami. Kami sejahtera, kami cuan bersama. Tunjukin bawa kemari. Saya maaf agak jengkel. Luhut Binsar tantang netizen dan pejabat buktikan dirinya memiliki saham di PT Toba Pulp Lestari. Melalui video yang beredar pada 12 Januari, Luhut geram karena tudingan tersebut datang dari kalangan pejabat tinggi negara. Pasalnya, Luhut menilai tudingan tersebut dilayangkan tanpa adanya data dan bukti. Jangan asal tuduh, tidak elok. Itu asal tuduh. Menurut saya kampungan itu, ujar Luhut. Masyarakat yang melapor malah ditangkap. Banyak masalah Pak di Simalungun itu, ya banyak kali masalah Pak, yang mana polisi tutup mata. Dari sekian laporan yang dilayangkan masyarakat, tidak ada satupun yang ditangkap dari pihak TPL, justru yang dipenjara masyarakat. Negara macam apa ini? Masyarakat yang dipukuli, masyarakat yang dipenjara. Jadi serba salah. Polisi macam apa ini? Apakah kami harus bertindak sendiri, Pak? Kalau kami bertindak sendiri, cap dari negara ke masyarakat adalah pemberontak. Tapi ketika diam,
Oke guys, DPR menurut tidak pernah kalian dinyatakan gimana? pemerintah. Jangan lupa Malah share. dinyatakan sebagai orang yang berjasa. Luhut Binsar Panjaitan mendirikan kelompok bisnis bernama Toba Bara Sejahtera, yang kemudian berganti nama menjadi TBS Energi Utama. Perusahaan ini masuk di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar hanya sebesar 2,6 triliun rupiah. TBS Energi memproduksi minyak kelapa sawit. Perkebunannya ada di 3 kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Persis di sebelahnya ada tambang batu bara yang hasilnya diangkut ke pelabuhan ini. TBS Energi mengoperasikan PLTU Subagut 1 di Provinsi Gorontalo dan PLTU Sulut di dekat Manado. Elektrum, perusahaan gabungan dari TBS Energi dan Goto yang dipimpin keponakan Luhut, Pandu Syahrir, sedang membangun pabrik motor listrik seluas 3 hektar di Cikarang. Sampai sekarang, Luhut masih memegang 9% saham TBS Energi lewat PT Toba Sejahtera. Pada tahun 2016, Luhut telah menjual 62% saham di TBS Energi kepada Highland Strategic Holdings yang dimiliki Watiga Trust dari Singapura. Tapi penerima manfaatnya tidak diketahui dengan jelas. Nggak jauh dari tambang Grasberg di Kabupaten Intan Jaya, sebuah perusahaan emas yang masih dalam fase eksplorasi diketahui berafiliasi dengan Luhut. Fakta ini pernah dibongkar oleh seorang advokat dan aktivis HAM Haris Azhar bersama Fatia, koordinator kontrak. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam, jangan sama saya. Macam-macam. Aku ini apa sih kamu? Sebelum kita melanjutkan video yang viral masalah Opung Luhut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News, agar channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang bisa mengedukasi masyarakat, bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat luas. Gimanakah video tentang Opung Luhut yang mau diaudit sama Kejaksaan Agung? Kita lanjutkan beritanya berikut ini. Akal-akalan kejahatan Luhut Panjaitan dan gerombolannya dalam proyek Danantara. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Proyek Danantara. Selama 2 dekade terakhir, Indonesia telah menghadapi bahaya besar yang mengintai bukan dari luar negeri, tapi dari dalam pemerintahan sendiri. Bahaya itu bernama keserakahan. Bahaya itu bernama korupsi berjubah investasi. Bahaya itu kini berwujud Danantara. Proyek bernama Danantara bukanlah sekadar lembaga pengelola aset negara. Ia adalah mesin kekuasaan yang dirancang secara sistemik untuk menyedot kekayaan rakyat Indonesia ke tangan segelintir elit. Dan nama yang selalu muncul sebagai operator utama di balik proyek ini adalah Luhut Binsar Panjaitan. Apa itu Danantara? Danantara diluncurkan sebagai semacam tabungan negara. Mereka menyebutnya Sovereign Wealth Fund. Tujuannya terdengar manis, mengelola aset negara agar lebih produktif. Tapi ibarat nasi goreng, ini bukan sekadar soal rasa. Ini soal bahan-bahan yang digunakan. Kalau minyaknya busuk, nasinya basi, dan tukang masaknya tidak jujur, hasil akhirnya tetap racun. Luhut mempromosikan Danantara sebagai alternatif dari Indonesia Investment Authority, INA, yang katanya sudah tidak efektif. Namun yang rakyat harus tahu, Danantara dirancang di luar sistem pengawasan yang kuat. Audit tidak wajib, laporan publik tidak transparan, dan kontrol sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat yang sekarang dipenuhi oleh kroni dan loyalis. Luhut menawarkan Danantara ke China. Langkah pertama yang patut dicurigai, Luhut langsung terbang ke China dan menawarkan kerjasama investasi. Padahal belum jelas aset apa saja yang dikelola Danantara. Rakyat tidak tahu, DPR tidak dilibatkan. Tapi pemerintah China sudah diajak negosiasi. Luhut bertemu dengan lembaga-lembaga keuangan besar China seperti CIC, SDIC, dan Bank of China. Ia meminta mereka membentuk dana investasi gabungan dengan Danantara sebesar $1 miliar dari masing-masing pihak. Bahasa kasarnya, kita kasih aset kita, kamu kasih uangmu, lalu kita kelola bersama. Pertanyaannya, siapa yang menjamin uang rakyat tidak akan raib? Siapa yang memastikan kerjasama ini tidak berujung seperti skandal 1MDB di Malaysia?
1MBD adalah Satu Malaysia Development Berhad adalah sebuah perusahaan pembangunan strategis, dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Malaysia. Strategi tipu-tipu Luhut dan kelompoknya ahli dalam satu hal, pencitraan. Mereka menampilkan Danantara sebagai solusi jangka panjang. Tapi dalam kenyataannya, mereka menjalankan langkah-langkah kotor. Menyembunyikan rincian aset yang akan diserahkan ke Danantara. Menghapus pengawasan dari lembaga independen seperti BPK dan KPK. Menciptakan tim kerja yang penuh loyalis kejahatan dan pengusaha bermental rente. Menghindari diskusi publik dan akademik terbuka. Ini bukan sekadar strategi ekonomi. Ini adalah strategi kekuasaan. Mereka tahu bahwa selama rakyat diam dan tidak paham, semua bisa dilakukan. Gerombolan di balik Danantara, proyek sebesar ini tidak mungkin digerakkan sendirian. Di belakang Luhut ada sekelompok tokoh bisnis dan politikus yang punya kepentingan sama. Mereka antara lain, pengusaha tambang yang ingin menitipkan aset di Danantara untuk menyelamatkan diri dari pajak. Politisi yang ingin mendapat proyek infrastruktur tanpa tender. Konsultan asing yang bermain di dua kaki, sebagai penasihat pemerintah dan investor luar. Ini adalah jaringan lintas sektor yang bekerja bukan untuk rakyat, tapi untuk menumpuk kekayaan pribadi. Penyusupan pengaruh China, kemitraan Luhut dengan China bukan lagi rahasia. Selama 10 tahun terakhir, hampir semua proyek besar, dari kereta cepat hingga nikel, berhubungan dengan China. Kini, Danantara ditawarkan ke negara itu dengan janji kerjasama strategis. Tapi di balik istilah itu, ada bahaya besar. China bukan mitra biasa. Negara itu punya kebiasaan membeli pengaruh, menekan keputusan politik, dan mengikat negara lain lewat utang dan investasi palsu. Luhut dengan sadar menjerumuskan Indonesia ke dalam perangkap itu. Apa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah kedaulatan ekonomi, aset negara diserahkan ke lembaga yang tidak bisa diaudit rakyat. Keadilan sosial, hanya konglomerat yang mendapat manfaat, bukan petani atau buruh. Transparansi, rakyat dibutakan oleh istilah-istilah ekonomi rumit yang tidak dimengerti. Integritas hukum, tidak ada dasar hukum kuat yang mengatur pengelolaan Danantara. Semua ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah desain sistemik. Belajar dari 1MDB. Malaysia pernah bangga dengan 1MDB. Kini mereka malu, karena ternyata di balik nama besar lembaga itu ada korupsi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Danantara memiliki kemiripan luar biasa dengan 1MDB. Sama-sama menyebut diri sebagai lembaga investasi nasional. Sama-sama mengandalkan jaringan luar negeri. Sama-sama tidak diaudit secara ketat. Sama-sama melibatkan tokoh kontroversial sebagai penasihat. Indonesia sedang berjalan menuju jebakan yang sama. Dan Luhut memegang kunci utamanya. Mengapa harus segera dibubarkan? Danantara harus segera dihentikan karena tidak ada kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditangani oleh lembaga lain. Terlalu besar risiko kebocoran uang rakyat. Terlalu sedikit pengawasan publik. Terlalu banyak agenda tersembunyi. Rakyat butuh lembaga pengelola aset yang jujur, profesional, transparan, dan akuntabel. Bukan seperti ini. Apa yang bisa dilakukan rakyat? Jangan diam, jangan pasrah. Suarakan penolakan terhadap Danantara. Desak DPR untuk membentuk panitia khusus Pansus Investigasi Danantara. Minta BPK mengaudit semua aset negara yang diserahkan ke Danantara. Gunakan media sosial dan komunitas untuk menyebarkan informasi. Kita tidak boleh membiarkan uang rakyat dikelola oleh tangan-tangan yang tidak bersih. Apa yang harus dilakukan pemerintah baru? Presiden Prabowo harus tegas. Tidak ada kompromi terhadap siapapun yang menggunakan nama negara untuk memperkaya diri. Langkah strategis. Bekukan Danantara sampai audit total selesai. Periksa semua pejabat yang terlibat. Bongkar semua kerjasama investasi yang ditandatangani sepihak oleh Luhut. Berikan sanksi keras jika ditemukan pelanggaran hukum. Ini adalah ujian integritas bagi pemerintahan baru. Luhut dan kultur kekuasaan. Luhut adalah simbol kekuasaan yang terlalu lama tidak diawasi. Dalam banyak kasus, ia tampil sebagai pemutus akhir. Bukan presiden, bukan menteri lainnya. Inilah penyakit dalam sistem kita, kekuasaan yang tidak terkontrol, kekayaan yang tidak terhitung, dan jaringan yang tidak tersentuh hukum. Kita tidak sedang melawan Luhut sebagai pribadi.
Kita sedang melawan sistem yang membuat seseorang bisa terlalu berkuasa. Perlawanan dimulai dari kejujuran. Perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk jujur. Jujur bahwa sistem ini salah. Jujur bahwa rakyat sedang dirugikan. Jujur bahwa segelintir orang sedang menikmati kekayaan negara. Tanpa kejujuran, kita hanya akan jadi bangsa budak. Budak utang, budak investor asing, budak koruptor lokal. Sudah cukup kita tertipu janji-janji manis. Saatnya membuka mata. Arahan Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kekacauan ini, suara Tuhan Yesus tetap jelas. Jangan kamu melayani dua tuan, Allah dan Mamon. Matius 6 ayat 24. Dan antara dibangun untuk Mamon, bukan untuk Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Matius 5 ayat 6. Kebenaran harus diperjuangkan, meski melawan arus kekuasaan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matius 7 ayat 12. Jika para pemimpin mencintai bangsa ini, mereka tidak akan menjual aset rakyat kepada bangsa asing. Arahan Tuhan jelas, lawan ketidakadilan, lawan tipu daya, lawan penyalahgunaan kuasa. Penting, Danantara adalah puncak dari kerakusan. Di tangan orang yang salah, lembaga ini akan menjadi mesin perampokan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kita tidak bisa diam, kita tidak boleh takut. Di atas segalanya, Tuhan Yesus Kristus memanggil kita untuk menjadi terang dan garam. Menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Menjadi penjaga bangsa ini dari kehancuran yang dirancang secara halus. Bangkitlah, rakyat Indonesia. Jangan biarkan Luhut dan gerombolannya menghancurkan masa depan anak cucumu. Tuhan Yesus bersama orang yang berdiri bagi kebenaran. Lihat dulu Luhut tuh, seolah-olah ya, dia itu yang punya negara ini. Terus seolah-olah pula, dia tuh yang paling berkuasa di negara ini. Seolah-olah juga, dia itu yang mengatur seluruh republik ini. Heran. Dikit-dikit ngomongnya, apa yang sudah kau berikan kepada bangsa ini? Apa yang sudah kau berikan kepada bangsa ini? Udah selalu itu yang ditekankan. Kemarin juga ngomong begini nih. Waktu ada apa itu tagline kabur aja dulu. Dia juga ngomong, kabur aja dulu, nggak usah balik lagi. Ada juga tagline Indonesia gelap. Dia juga ngomong, kau yang gelap. Ada juga rame-rame masalah pajak. Kalau tidak mau bayar pajak, pergi dari Indonesia. Lu siapa? Hah? Emang lu yang punya negara ini? Emang lu presidennya? Alah, dikit-dikit ngomongnya apa yang sudah kau berikan kepada bangsa ini. Lah kamu yang kamu berikan kepada bangsa ini apa? Perusahaan kamu aja banyak, usaha kamu banyak. Semua kamu ambil semua. Boro-boro berperang, terjun payung aja itu terkencing-kencing. Itu juga Sasana Gus Mau juga ngomong, denger tembakan kamu juga ngumpet. Walah apa gitu. Jangan remehkan rakyat lah, gitu kan. Rakyat biar begini-gini juga harus pajak pak, gitu. Sekalipun tidak berbuat sebagai apa itu pejabat, enggak. Kita yang memberi makan pejabat, kita bayar pajak. Sekecil apapun rakyat juga bayar pajak. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pajak kita tuh diambil. Dikit-dikit ngomongnya apa yang sudah kau berikan kepada bangsa ini. Seolah-olah ini negara punya kamu. Walah pak, kekuasaan akan berakhir pak ya, roda itu berputar ya, tinggal tunggu waktu saja kok gitu. Umur kita tidak panjang ya. Semoga sehat selalu Pak Luhut ya. Udah, jika usah ngomong gini lagi, nggak usah ngomong gini lagi lah gitu. Nggak ada yang berkuasa di dunia ini selain yang di atas.